Uji pertama yang akan saya bahas adalah uji kehalusan ya. Ini adalah pengujian yang hampir mirip dengan eh, pengayakan gradasi kemarin ya. Jadi kita membutuhkan satu set ayakan, yang ini sebenarnya hanya dua malahan ya. Yaitu adalah ayakan nomor 100 dan nomor 200 ya. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar, ayakan ini adalah yang tipe yang lubangnya sangat kecil ya, lubang ayakannya sangat kecil, yang mana ayakan itu sangat halus ya, biasa untuk mengayak material yang bentuknya bubuk ya, bentuknya powder seperti itu, yang salah satunya adalah semen ya. Jadi ini sangat berbeda dengan satu set ayakan yang teman-teman sudah lihat di uji gradasi agregat ya. Nah, perlu diperiksa gitu ya, perlu diuji kehalusan satu semen, karena semakin halus semen maka semakin mudah bereaksi dengan air. Sebaliknya, jika ada butiran semen yang tidak bereaksi dengan air, maka hanya akan menjadi filler ya. Jadi bayangkan kalau ada butiran semen itu yang kasar gitu, yang menggumpal gitu. Nah, itu tidak bakal menjadi pasta dan tidak bakal mengeras menjadi pengikat ya. Dia sifatnya hanya mirip seperti kerikil dia itu ya. Sudah, berarti dia agregat ya, berarti dia filler. Dia tidak membentuk senyawa-senyawa seperti yang kita bicarakan tadi ya. Padahal beton itu kan kekuatannya dari senyawa tadi, mulai dari C3S dan berbagai macamnya itu ya. Jadi ketika senyawa-senyawa itu tidak terbentuk, ya sudah, maka semen itu tidak berguna ya. Jadi ya hampir sama, untuk detailnya ada di video ya, tapi yang jelas kehalusan itu adalah berat semen yang tertahan di saringan dibagi dengan berat awal semen sebelum disaring ya, kemudian dikali 100%. Mudah sekali cara mencarinya seperti itu. Untuk metodenya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya berat jenis ya. Ini sama seperti gradasi ya. Maksud saya seperti agregat ya, seperti percobaan agregat itu, bahwa kita tetap menggunakan labu ukur ya, dengan konsep mengukur volumenya menggunakan cairan ya. Sayangnya kalau semen cairannya itu nggak bisa air, gitu ya. Karena kalau semen dimasukkan ke dalam air kan ya bereaksi gitu ya. Kalau airnya lebih banyak bisa jadi larut, kalau airnya lebih sedikit bisa jadi pasta. Nah, untuk percobaan berat jenis semen ini kita menggunakan minyak ya, minyak tanah, agar keduanya tidak bisa bereaksi, sehingga pertambahan volumenya bisa dilihat ya. Kalau sudah diketahui berapakah volume segumpal semen ya, dengan massa yang sudah ditimbang, maka yang tinggal berat jenis adalah berat semen dibagi volume. Itu bukan volume air, maaf, melainkan volume zat cair, sebut aja seperti itu. Yang pada percobaan ini zat cairnya adalah minyak ya. Itu adalah uji berat jenis ya. Caranya sama saja. Nah, berat jenis ini adalah perbandingan massa per volume ya. Ada beberapa berat jenis penting yang perlu kita ketahui jika berbicara material ya. Saya sudah daftarkan di sini dan sudah ada di format PDF, nanti ya bisa dilihat sendiri bahwa yang paling berat di sini ya tentu saja bangsa logam ya, yaitu seperti stainless, baja, dan juga timah ya. Jadi beberapa data ini mungkin akan berguna ya, mungkin akan berguna untuk perhitungan volume selanjutnya. Oke, jadi bisa dibaca sendiri tentang daftar berat jenis ini. Selanjutnya saya akan membahas konsistensi normal. Nah, ini konsistensi normal itu apa sih? Konsistensi normal adalah kebutuhan air ya, yang membuat semen menjadi pasta dalam keadaan plastis. Oke, jadi air itu kalau terlalu banyak dia akan melarutkan semen ya. Jadi bayangkan semennya satu genggam, airnya satu ember. Nah, semennya larut ya. Dia hanya menjadi pengeruh saja bagi air tersebut. Tapi ketika jumlahnya sesuai ya, lebih sedikit dari semennya ya, pada suatu takaran tertentu, maka dia akan membentuk pasta ya. Dan pasta ini tentu saja ketika pertama kali bereaksi dan terjadi
itu adalah bentuknya plastis ya. Jadi mudah dibentuk seperti itu. Nah, konsistensi normal adalah jumlah air ya, jumlah air yang dibutuhkan untuk membentuk pasta ya, yang bisa ditusuk sama alat bernama Vicat ini sejauh 10 cm ya, atau lebih, maaf, 10 mili ya. Saya agak salah. Jadi di sini ya ada satuannya ya, penurunan 10 mili. Oke. Nah, inilah ya. Jadi jumlah air yang dibutuhkan suatu pasta agar pengujian alat Vicat ini turun 10 mili. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman mengerjakan percobaan ini di lab, nanti akan dibutuhkan beberapa data ya. Beberapa data, yaitu data antara prosentase air dengan penurunan alat Vicat ini ya. Alat Vicat bentuknya seperti ini ya. Nanti ini ditusuk dan ini akan turun. Oke. Dia akan turun. Ya. Kita cari yang turunnya pas 10 mili ya. Ya, saya tegaskan lagi 10 mili ya, 1 cm. Oke. Nah, untuk mencari penurunan 10 mili itu tidak bisa sekali jalan ya, harus dibuat beberapa kali pengujian. Oke. Dan pada contoh grafik ini kita membuat 3 kali pengujian ya. Jadi airnya 24%, 26% sama 27%. Dan setelah diuji, oh ternyata 27% ini setelah dites sama Vicat turunnya sekitar 30 sekian ya, 35 mungkin ini ya, 35 mili ya. Yang mana masih jauh karena kita mintanya 10 gitu ya. Tapi kemudian dikurangi airnya sampai 24%, ditusuk sama alat Vicat, oh penurunannya cuma 5 ya. Oh berarti ada di antara ini. Oke. Pakai teknik interpolasi kemudian nanti dapat ya. Ini juga nanti bisa dicoba gitu ya, perhitungan seperti ini, tapi ya setelah melakukan percobaan gitu ya. Nah, ini sekarang saatnya waktu ikat. Oke. Ini sudah beberapa kali saya bahas tentang setting ya, atau bahasa Indonesia waktu ikat, yang mana temennya ada namanya hardening ya, atau pengerasan. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang namanya waktu ikat awal sama waktu ikat akhir ya. Nah, untuk mendefinisikan waktu ikat awal, lagi-lagi perlu alat namanya Vicat ya. Vicat itu ya ini. Oke. Bedanya sama yang tadi, Vicat yang ini ujungnya tumpul ya. Ini untuk percobaan konsistensi ini. Jadi bisa dirubah memang ujungnya itu ya. Nah, kalau percobaan waktu ikat ujungnya berupa jarum. Oke ya. Nah, mirip sama percobaan konsistensi tadi, waktu ikat awal adalah ketika pasta itu ditusuk sama jarum ini, dia turun sekitar 25 mili ya. Jadi waktu ditusuk turun 25 mili itu dilihat dia berapa menit setelah diaduk ya. Jadi setelah diaduk, setelah terjadi pasta, itu kita timer ya. Kita hitung waktunya. Ya. Seiring bertambahnya waktu, pasti pasta akan semakin keras ya, semakin keras sehingga si jarum yang menusuk, jarum Vicat ini akan semakin tersendat, ya kan? Semakin tersendat sampai akhirnya dia tidak lagi bisa menusuknya ya. Jadi dalam keadaan itu disebut final ya, disebut setting final atau waktu ikat akhir ya. Jadi ketika jarum ini sudah tidak bisa lagi menusuk pasta yang plastis itu, pasta yang empuk itu, maka itu namanya sudah setting final. Tapi setting awal adalah ketika pasta itu ditusuk oleh jarum Vicat kemudian turunnya sekitar 25 mili ya. Oke. Pada titik inilah kemudian tarik garis jajar untuk memotong grafik ini, grafik penurunan ya, atau penurunan dan waktunya ya. Jadi yang sumbu X ini adalah waktu, yang sumbu Y-nya adalah penurunan ya. Jadi beberapa kali dicoba, kemudian bisa diinterpolasi ya. Mencobanya bagaimana untuk mendapatkan data penurunan ini ada di video ya, langkah-langkahnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sana.